banyak sekali yang ingin kami tanyakan ke Pak Is. Salah satunya yang menarik ini soal barang-barang yang boleh impor dan apa yang tidak boleh. Karena kan nyawanya Sabang itu di ekspor impor itu Ya. salah satunya Pak Is. Bagaimana perkembangan ini sebetulnya sekarang? Secara regulasi, Ya. Sabang itu ada 4 item atau 4 list yang tidak boleh masuk. Pertama, senjata, bahan peledak, Iya. itu nggak boleh. Kalaupun masuk, izinnya jelas. Iya. Ya. Kedua, yang tidak boleh masuk ke Sabang itu narkoba. Narkoba. Ya. Yang ketiga, yang tidak boleh masuk Sabang adalah limbah beracun. Iya. Yang keempat, itu adalah pornografi. Iya. Ya. Di luar dari tersebut, dari 4 list yang ada, Sabang itu sebagai pelabuhan bebas, itu semua boleh masuk. Iya. Nah, pertanyaan tadi, akankah boleh barang yang diimpor ke Sabang? Kan seperti itu maksud Abang ya? Iya. Insya Allah kalau diberikan ke Sabang dengan 175 item yang boleh masuk ke Sabang sesuai dengan list yang diberikan ke saya, wah, Sabang itu maju. Iya. Saya coba hafal, coba ingat ada beberapa yang diberikan kesempatan. Pertama, baju boleh masuk. Baju ya. Baju. Kemudian kain boleh. Kain, ya. Jam tangan boleh. Kemudian tas, tas mewah boleh. Sepatu, kipas angin, alat kecantikan, semuanya ada beberapa. Sampai spare part fotokopi, lem, spray, tip, T-set, semuanya boleh. Jadi akan ada Sabang seperti yang dulu-dulu lagi dan lebih baik gitu. Nah, yang harus diingat adalah barang-barang yang KW nggak boleh masuk, tapi harus yang original. Original ya. Yang fake nggak boleh gitu. Kabarnya parfum nggak boleh, Pak Is? Parfum, ya saya sempat tanyakan ke apa namanya ke direktur PTSB, kenapa di dalam list tersebut tidak ada parfum. Nah, parfum itu dibilang harus ada BP POM, tapi kita akan tanyakan lagi karena Sabang itu adalah tata niaga, ya, dan pelabuhan bebas harusnya boleh itu juga. Itu. Semua jenis parfum nggak boleh? Ya nanti boleh lah nanti. Oh, insya Allah boleh. Karena itu juga dicari oleh masyarakat. Dicari. Parfum daripada mereka pesan ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, Pak Is. Pak Is, ini mungkin juga menjadi pertanyaan publik. Pak Is ini orang independen. Kita lihat dulu mungkin ke belakang. BPKS juga pernah dipimpin oleh orang yang backgroundnya partai. Bagaimana Pak Is bisa melepaskan diri dari tekanan ini? Mungkin saja ini akan timbul, maaf misalnya ada orang yang dititip atau seperti apa. Bagaimana bisa melepaskan diri dari pesan-pesan sponsor yang seperti ini? Mungkin saja ada atau mungkin tidak, atau bagaimana sebetulnya ini? Pertama, tidak ada tekanan buat saya. Saya sebagai independen, saya bukan dari partai politik. Ada 2 di sana, kan ada 3. Pertama, atasan saya adalah Pak Gubernur sebagai Ketua Dewan Kawasan. Dan beliau adalah Gubernur pemerintah Aceh. Yang kedua, Bapak Nazarudin. Beliau adalah sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang. Wali Kota Sabang. Wali Kota Sabang. Yang ketiga, Pak Mawardi sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang untuk daerah Aceh Besar. Karena Pulau Breh itu masuknya ke dalam wilayah Aceh Besar. Tidak ada tekanan politik harus saya melakukan untuk menyenangkan di dalam atau memberikan kesempatan kemudahan buat atasan, baik itu gubernur, wali kota, dan bupati. Semua berjalan normal-normal saja. Gitu. Ini kan menjadi pimpinan puncak itu nomor 1 di BPKS. Tentunya publik juga akan menilai kinerja. Katakanlah nanti akan memberikan hasil yang memuaskan masyarakat. Apakah ada niat misalkan akan maju ke pilkada atau seperti apa tuh, Pak?
Insya Allah saya selesaikan dulu lah pekerjaan. Masih 2024, Bang. Iya, masih lama Masih ya. lama 2024. Beri kesempatan saya untuk menyelesaikan beberapa kendala di dalam BPKS. Tugas saya adalah memberikan kenyamanan buat masyarakat Sabang, masyarakat Aceh, Iya. dengan kemampuan, dengan segala fasilitas yang diberikan pusat buat Sabang. Iya. Kalau pilkada ya nanti ajalah kita lihat ke depan gitu kan. Iya. Baik, Pak Is, kita masih punya beberapa menit lagi. Mungkin ada sebagai closing statement dari Pak Is, kira-kira apa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan untuk 1 tahun pertama ini. Oke, terima kasih Bang. Pertama terima kasih banyak buat Serambi yang udah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan apa yang sudah dan apa yang belum saya lakukan. Yang pertama, saya berharap, saya berdoa, mohon doa buat saya pertama kita semua sehat. Yang kedua, regulasi itu diberikan kepada Sabang sehingga masyarakat Sabang, Aceh udah nggak perlu jauh-jauh lagi lah untuk membeli, karena duty free akan ada di Sabang, gitu kan. Bisa menikmati pantai dengan kapal penyeberangan yang murah, bisa beli barang yang bagus dan murah. Itu harapan saya, gitu kan. Dan juga harapan saya, ya pesawat ada lagi di Sabang dan itu kita sedang menjajaki. Kemudian Bapak semuanya yang mudah rezeki datang ke Sabang, nikmati indah pantai Sabang, ajak keluarga, kemudian kalau memang bangun hotel, mau membangun pariwisata, silakan hubungi saya untuk dengan regulasi, dengan dengan apa yang diberikan kepada saya akan memudahkan semuanya gitu. Jangan berpikir bahwa pengurusan akan memerlukan suatu biaya yang besar. Kita akan selesaikan. Iya. Saudara Alun, menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Iskandar Zulkarnain selaku Kepala BPKS Sabang. Kita berharap bincang-bincang kita selama 1 jam ini akan bermanfaat bagi publik. Amin. Dan juga bagi mungkin para pengusaha yang juga ikut acara ini. Mudah-mudahan ini akan ada tindak lanjutnya, kita harapkan. Terima kasih Pak Is atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita jumpa pada acara selanjutnya. Amin. Sehat. Saudara Alun, saya Bukhari M. Ali, News Manager Serambi Indonesia, mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.